好了，你如果买不成，我岂不是很吃亏？看我见识！只要你没骗我。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 62 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Dekan Lin menantang ketua istana untuk melakukan perbakuhan taman karena dia menolak memberikan akta tanah Tianqi. Akan tetapi Xia Fuxin meminta ketua istana untuk menonton saja karena dia yang akan turun melawan Dekan Lin di tengah altar. Dan episode 62 kali ini masih dimulai dengan pertarungan yang sedang terjadi antara Xia Fuxin melawan Dekan Lin. Karena Xia Fuxin terus-terusan berhasil membuat Dekan Lin merasa terdesak, sontak hal ini membuat Suki kaget. Suki pun bertanya-tanya latihan seperti apa yang dijalani oleh Xia Fuxin hingga Dekan Lin saja tidak bisa mengalahkannya. Sementara itu, ketua istana sendiri tampak yakin kalau Xia Fuxin pasti bisa mengalahkan Dekan Lin. Dia juga meminta Dekan Lin untuk menyerah saja dan berhenti melakukan perlawanan yang sia-sia kepada Xia Fuxin. Subetian juga tampak memberikan sedikit bantuan kepada Xia Fuxin agar dia bisa menembus pertahanan yang dibuat oleh Dekan Lin di atas udara. Yap, pada akhirnya Dekan Lin terluka cukup parah setelah terkena tusukan pedang dari Xia Fuxin. Ketua istana lekas menghampiri Dekan Lin untuk menyatakan kalau dia sudah kalah dalam perbakuhan taman. Dekan Lin sendiri menganggap kalau Akademi Lanhuo terlalu kejam kepadanya. Di saat yang sama, ketua istana juga meminta Dekan Lin untuk meninggalkan satu orang muridnya di Akademi Lanhuo sebagai jaminan ketika Dekan Lin pulang ke Akademi Lingyun mengambil akta tanah Tianqi. Sebenarnya jika Dekan Lin bersedia menyerahkan akta tanah Tianqi sedari awal, ketua istana tidak perlu repot-repot membuat pengaturan seperti ini. Tapi karena Dekan Lin hendak mengingkari janji, maka ketua istana terpaksa menahan satu orang murid Akademi Lingyun. Suki kemudian maju ke hadapan ketua istana karena dia bersedia menjadi sandera yang ditinggal ketika Dekan Lin mengambil akta tanah Tianqi. Kebersediaan Suki untuk menjadi sandera tentu saja membuat ketua istana cukup senang. Di satu sisi Dekan Lin meminta ketua istana untuk menjaga Suki baik-baik karena jika tidak maka Akademi Lingyun siap berperang melawan Akademi Lanhuo. Jangan khawatir, selama kamu bisa menepati janji, maka aku tidak akan memperlakukan Suki dengan buruk, ucap ketua istana kepada Dekan Lin. Akhirnya Dekan Lin mengeluarkan sebuah kertas di mana kertas tersebut berisi perjanjian kalau Dekan Lin akan segera menyerahkan akta tanah Tianqi kepada ketua istana. Karena sudah mendapatkan kertas perjanjian, maka ketua istana merasa tenang serta memperbolehkan Dekan Lin meninggalkan Akademi Lanhuo. Di saat yang sama, ketua istana juga memuji penampilan Subetian dan juga Xia Fuxin hari ini. Sebagai hadiah, mulai hari ini Subetian dan Xia Fuxin diperbolehkan menggunakan semua sumber daya latihan yang ada di Akademi Lanhuo. Sementara itu, Suki lekas bertanya bagaimana nasibnya karena pada saat ini dia sedang ditahan oleh Akademi Lanhuo.
Ketua istana menjelaskan kalau dia tidak akan menyakiti Suki sama sekali. Jika nanti Dekan Lin sudah membawa akta tanah Tianqi, maka ketua istana pasti akan membebaskan Suki. Tapi di sini Suki meminta agar ketua istana menggunakan seseorang untuk menjaganya karena bisa saja dia melarikan diri dari Akademi Lanhuo sekarang ini. Semua ini Suki katakan karena dia ingin kalau ketua istana menyuruh Su Baitian untuk menjaganya. Seperti biasa, Bang MC Cool kita menolak untuk menjaga Suki karena Su Baitian sama sekali tidak tertarik. 你想怎样？不如就让他看着我吧，你会对我感兴趣的。 Tapi di sini Suki meminta Su Baitian untuk tidak buru-buru menolak karena dia punya sesuatu yang menarik untuk diperlihatkan kepada Bang MC. Suki kemudian mengeluarkan sebuah bola kecil misterius kepada Su Baitian. Sampai di sini belum dijelaskan kegunaan bola misterius tersebut ya guys ya. Meskipun dari raut wajahnya Su Baitian cukup tertarik, namun tetap saja bola kecil tersebut belum merubah keinginan Su Baitian yang menolak untuk mengawal Suki di dalam akademi. Ketua istana pun lekas bertanya kepada Suki kenapa dia sangat ingin bersama dengan Su Baitian. Suki langsung memeluk Su Baitian sembari berkata kalau Su Baitian sangatlah menarik. Tentu saja pelukan yang diberikan oleh Suki kepada King Su Baitian membuat Ayang Fusin cemburu berat. Ayang Fusin tampak langsung pergi meninggalkan altar tanpa sepatah kata pun. Karena King Su Baitian merasa tidak nyaman, pada akhirnya dia juga ikut pergi meninggalkan altar bersama dengan Zhao Jingrong dan Qing Lian. Singkat cerita, Su Baitian baru selesai memulihkan diri di dalam kamarnya. Ketika hendak keluar, Bang MC dikejutkan dengan kedatangan Suki yang ingin masuk ke dalam kamar. Ternyata Suki sudah mendapatkan persetujuan dari ketua istana kalau dia bisa meminta Su Baitian menjadi pengawalnya selama dia berada di Akademi Lanhuo. Meskipun begitu, Su Baitian tetap tidak tertarik dan segera akan menutup pintu. Tapi Suki menahan pintu sembari mengeluarkan bola misterius yang dia tunjukkan kepada Su Baitian sebelumnya. Ternyata bola tersebut merupakan harta niat pedang yang dimiliki oleh Suki. Suki juga mengetahui kalau Su Baitian sebelumnya menggunakan niat pedang ketika dia berhasil mengalahkan Chang Jingyun beberapa saat yang lalu. Sambil melihat-lihat kamar dari King Su Baitian, Suki menjelaskan kalau dia ingin membuat sebuah kesepakatan antara mereka berdua. Di dalam kesepakatan tersebut, Suki bersedia menyerahkan bola niat pedang asalkan Su Baitian memberitahu rahasia latihan hingga bisa mengalahkan Chang Jingyun. Su Baitian pun lekas bertanya kenapa Suki bisa mempercayainya membuat kesepakatan seperti ini. Ternyata Suki sama sekali tidak bisa mempelajari bola niat pedang di tangannya. Jadi bola niat pedang tersebut sama sekali tidak berguna untuknya saat ini. Suki juga menjelaskan kalau dia hanya membeli bola niat pedang dari seseorang dan tidak tahu kalau bola niat pedang tersebut tidak bisa dia gunakan. Selain itu, seseorang yang menjual bola niat pedang masih mempunyai 3 bola niat pedang di tangannya. Sontak penjelasan Suki ini membuat Su Baitian sangat kaget. Bang MC kita ini berpikir memang benar saat ini dia sudah bisa mempraktikkan niat pedang, tapi niat pedang yang dia kuasai levelnya masih cukup rendah. Jika berhasil mendapatkan 4 bola niat pedang, maka bisa dipastikan level niat pedang dari Su Baitian akan semakin kuat dan memunculkan kekuatan sebenarnya dari keterampilan niat pedang tanpa merusak jiwa. Pada akhirnya Su Baitian menyetujui kalau dia akan memberi beberapa pengetahuan yang dia miliki tentang niat pedang kepada Suki. Tapi Su Baitian meminta Suki untuk mendapatkan sisa 3 bola niat pedang terlebih dahulu agar dia bisa berbagi pengetahuan. Sontak hal ini pun membuat Suki sedikit keberatan karena mendapatkan bola niat pedang bukanlah perkara mudah.
Diketahui orang yang menjual bola niat pedang mempunyai temperamen yang sangat aneh, sudah cukup beruntung Suki bisa mendapatkan satu bola niat pedang dari orang tersebut. Subetian sendiri meminta Suki untuk tidak khawatir karena dia akan mengeluarkan uang guna membeli bola niat pedang tersebut asalkan Suki mempertemukannya dengan si penjual. Baiklah, kita akan berangkat besok pagi, tapi ingat ya, berhasil atau tidak membeli bola niat pedang, kau tetap harus memberiku pengetahuan cara mempelajari niat pedang, ucap Suki kepada Subetian. 当然，我是你的俘虏。那你就不怕被我欺负？我对你没兴趣。 Bang MC sendiri merasa tidak keberatan selama Suki tidak berbohong kepadanya, tapi semua pengetahuan yang dimiliki oleh Subetian juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Jadi jika Suki tidak mampu mempelajari niat pedang, maka itu bukanlah salah dari Bang MC. Karena malam ini Suki harus terus bersama dengan Subetian, maka dia akan tidur di kamar Bang MC kita. Suki juga tampak memberikan sedikit godaan kepada Subetian biar Bang MC nggak tegang-tegang amat ya guys ya. Tapi ya begitulah, Subetian masih kuat iman dan tidak berniat meladeni apa yang dikatakan oleh Suki. Bang MC juga langsung meminta bola niat pedang kepada Suki karena dia tidak ingin adu bacot terus-terusan. Setelah menyerahkan bola niat pedang, Suki berkata kalau dia tidak keberatan berbagi tempat tidur bersama dengan Subetian. Tapi sekali lagi Bang MC King Lord kita masih kuat iman, jadi sama sekali tidak tergoda dengan rayuan yang dibuat oleh Suki. 那你就不怕被我欺负？我对你没兴趣。不过你冷酷的样子。哦，对了。 Gombalan mesum yang dibuat oleh Suki ini sekaligus menutup episode 62 kali ini ya guys. Gimana nih menurut kalian episode 62? Waduh, Dede gemes ini nggak tahu aja ya kalau Subetian ini kulkas 8 pintu guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.